Selamat datang sobat di channel Aletheia Niaskaro. Like, comment, and subscribe ya. Thank you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam channel Aletheia Niaskaro. Di pagi hari ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita lagi. Saya berharap tidak bosan-bosannya saudara menerima link YouTube atau link renungan yang saya kirim di WA saudara atau di media sosial. Saya percaya bahwa melalui ini kita semakin cinta Alkitab, cinta akan setiap firman Allah yang diberitakan kepada kita. Kalau seandainya kita tidak sempat membaca Alkitab, paling tidak dengan renungan yang boleh saya sharekan ini juga boleh menumbuhkan iman kita bersama-sama. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dan dengan penuh kemurnian." Amin firman Tuhan, saudara-saudara. Salah satu tantangan yang paling berat untuk seorang pemimpin muda atau seorang gembala, pelayan gereja yang usianya mungkin paling muda dari antara semua para pelayan yang lain, kalau dia dijadikan sebagai pemimpin dalam sebuah lembaga, dalam sebuah komunitas atau gereja, adalah ketika dia menemukan kesalahan orang-orang yang paling tua daripada dia. Jika akhirnya orang muda ini yang sebagai pemimpin atau gembala dalam sebuah komunitas ini menemukan ada kekeliruan, ada kesalahan, ada dosa, ada hal yang buruk dialami, terjadi, dilakukan oleh mereka yang paling tua daripada dia, ini menjadi tantangan. Karenanya sulit menegur mereka. Bagi kita bahwa orang tua itu mereka adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka bijaksana dalam berbagai hal. Apalagi kalau budaya kita, saudara-saudara ya, orang tua itu adalah orang tua yang perlu diteladani. Kita yang muda-muda ini, kami yang muda-muda ini perlu belajar kepada orang-orang tua. Karena itu, bagaimana kalau seandainya mereka salah? Mereka melenceng dari firman Allah. Mereka tidak ikuti firman Allah. Hidup mereka amburadul. Hidup mereka melanggar firman Allah. Kami hamba Tuhan, bagaimana cara menegurnya? Mungkin ini sesuatu yang tidak mudah. Ini sesuatu yang sulit, saudara-saudara. Karena itu, apakah kita biarkan? Apakah kita muka tembok? Apakah kita bilang, udahlah, dia kan sudah dewasa, dia kan tahu yang baik? Tidak seperti itu. Kita tetap tegur mereka. Kita tetap ingatkan mereka. Tetapi ada sikapnya, ada etikanya. Nanti kita bahas bersama-sama di firman Tuhan pagi ini. Saudara-saudara, inilah tugas yang dilakukan oleh Timotius yang usianya belasan tahun. Dia ditugaskan oleh Paulus untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kota Efesus, saudara-saudara, adalah kota terbesar kedua di Kekaisaran Romawi. Di sana juga adalah kehidupannya, keagamaannya adalah keagamaan Yunani. Mereka masih hidup dalam penyembahan berhala. Bahkan mereka masih menyembah yang namanya Dewi Artemis, Dewi Yunani yang mereka agungkan. Karenanya jemaat-jemaat Kristen yang ada di Efesus itu adalah mantan penyembah berhala. Orang-orang yang hidupnya dulu masa lalunya itu okultismenya. Sehingga ketika mereka diinjili, mereka bertobat lalu percaya Yesus lalu menjadi umat Kristen di sana. Oleh karena itu mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Karena inilah Timotius ditugaskan di sana dan diberi nasihat oleh Paulus. Nasihatnya itu apa? Yaitu masalah teguran. Ada hal yang harus kita lakukan. Ada teguran yang harus kita perhatikan. Sikap kita di dalam menegur mereka yang tua, yang muda, baik itu gender laki-laki maupun perempuan, baik itu orang tua yang muda, ya, yang tua, ada sikapnya. Maka
Timotius harus melakukan pendekatan yang baik. Karena itu kalau pendekatannya sudah beres, sudah mantap, maka Paulus bilang begini. Paulus nasihatkan si Timotius bilang, jangan keras kepada mereka yang tua. Tegurlah mereka sebagaimana anak kepada bapaknya. Bagaimanakah Timotius akhirnya boleh mengingatkan mereka yang tua ini, yang sedang salah, yang hidupnya melenceng, hidup di dalam dosa? Bagaimanakah ia menegur itu seperti seorang anak kepada papanya, kepada orang tuanya, walaupun Timotius bukanlah keluarga asli daripada mereka jemaat itu. Paulus bilang jangan keras, tegurlah mereka, tetapi teguran itu harus betul-betul punya etika. Ya, tetap ditegur. Kasih tetap dijalankan. Ingat, kebenaran tetap ditegakkan. Dibarengi dengan kasih yang harus nyata. Dia salah, kita tegur, tapi tegurannya penuh dengan kasih Allah. Bagi mereka yang muda-muda, anggap sebagai saudaramu. Bagi mereka yang perempuan tua, jadikan mereka sebagai ibu kamu. Bagi perempuan yang muda-muda, jadikan sebagai adik perempuanmu. Semua mereka yang engkau layani, Paulus katakan ini, tegurlah mereka, nasihatkanlah mereka dengan penuh kemurnian. Kemurnian di sini artinya suci, tanpa ada unek-uneknya, tanpa ada motivasi yang buruk. Memang kita mau tegur dia supaya dia berubah sesuai dengan firman Allah. Oleh karena itu, Paulus bilang nasihatkan ini, dan Timotius harus jalankan ini secara perlahan-lahan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi berkat bagi kita melalui firman Tuhan ini? Saudara, seringkali kita salah. Kita adalah manusia yang pasti salah. Kita yang orang tua, kalau salah, mari kita terima teguran dari setiap mereka yang mungkin anak-anak kita atau tetangga-tetangga kita yang mungkin dia di bawah usia kita gitu. Jangan kita berkata, kamu anak usia kemarin, kamu anak kemarin sore. Kenapa kamu tegur saya? Apa urusanmu dengan hidup saya? Stop. Jangan lagi kita berkata seperti itu. Seringkali inilah cara Tuhan mengingatkan kita melalui orang-orang terdekat dengan kita, melalui istri kita, melalui anak-anak kita, melalui tetangga kita, melalui sahabat kita. Inilah kita harus ditegur. Oleh karena itu, mari jangan biarkan dirimu selalu jatuh ke dalam dosa. Ada baiknya kita ditegur. Namun di dalam teguran itu kita harus menahan diri. Karena apa? Mungkin teguran yang kita terima itu mungkin keras, pedas, menyinggung kita. Tapi memang sesuai dengan kita. Yuk mari kita memiliki hati seorang hamba untuk kita menerima sebuah teguran. Sebab teguran yang baik itu pasti merubah kita. Amin ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, dimanapun kita bergereja, dimanapun kita melayani, kalau kita ditegur oleh karena kesalahan kita terima dengan sukacita. Ingat, ketika teguran itu didasari dengan kebenaran, didasari dengan cinta kasih daripada Allah, maka percayalah teguran itu akan membawa perubahan baik untuk kita. Kita tidak hanya semakin mundur, tapi semakin maju. Sebab setiap koreksi yang kita terima dari orang itu memperbaiki kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih buat saudara-saudara yang telah mendengarkan renungan di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok pagi. Selamat pagi. Shalom.